kamar mandi. Wih, 15. Dua-dua. Ini kami baru 15. Mimbar fi yaumil arafah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته وإن التقوى من خصائصه المؤمنين في سره وعلانيته ونجوى. Amma ba'du. Hadirin para tamu Allah, jamaah haji yang dirahmati Allah, kaum muslimin wal muslimat, duyufullah wal duyufur rahman. Pada hari ini yang penuh rahmat dan maghfirah ini, marilah kita panjatkan puji dan puja dengan penuh rasa syukur yang setulusnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan hari Arafah ini sebagai hari yang teramat mulia. Pada hari ini Allah mengabulkan semua pinta dan doa hamba-hambanya yang memanjatkan doa kepadanya. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, sehingga mengantarkan umatnya ke jalan yang terang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang sedang berada di tanah suci, tanah Arafah ini, tanah yang diimpi-impikan oleh berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar umat Islam di seluruh dunia. Siang ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul di tempat yang mulia ini, di mana setiap doa pasti akan dikabulkan. Siapapun yang bertaubat di antara kita, Allah pasti menerimanya dan mengampuni dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa-dosa yang itu melumuri tubuh kita, Allah akan mengampuninya. Di tanah ini pula, saat ini hadirin hadirat sekalian, Allah membanggakan kita, hamba-hambanya, di hadapan jamaah para malaikat. Hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut kusut, masyai, dan setiap sudut negeri yang jauh. Wahai hamba-hambaku, berpencarlah kalian dari Arafah dengan membawa ampunanmu atas kalian semua. Ini sebagai kata Rasulullah, ma min yaumi akbari
min ayya'taqillaha bihi 'abdan minan nar min yaumil arafah. Tiada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Hadirin jamaah haji yang dimuliakan Allah. Kelebihan dari dan keistimewaan kita, mari kita menengok sejenak diri kita ini. Kita ini hanyalah seonggok tulang berbalut daging yang terus membungkus aib dan maksiat sepanjang hari yang telah kita jalani. Tidak usahlah kita membayangkan yang jauh-jauh, sekedar membaca Al-Fatihah saja kita putus fasih. Sholat kerap tidak khusyuk, membaca Al-Quran hanya di ujung lidah, berzikir tidak sampai menyentuh hati, bahkan kita sujud pun kita jarang ingat kepada Allah. Entah mengapa kita dipilih menjadi orang yang bisa bersimpuh di tanah Arafah ini. Semoga siapapun yang dihadirkan di padang Arafah ini, kita tidak terbesit sedikit pun hatinya kebanggaan, sehingga merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Berhajinya kita bukan merupakan jaminan bahwa kita lebih baik dari saudara-saudara kita yang di tanah air. Sungguh malu dan sangat malu jika kita merenungi kehormatan dan kemuliaan ibadah haji ini dengan kualitas diri kita yang sangat jauh kepantasan kualitas seorang hamba Allah yang soleh. Bahkan semua itu bisa menjadi hutang yang harus kita bayar, dan kita bertanggung jawabkan. Siapa tahu kita berada di tanah suci Arafah ini saat ini justru berkat doa-doa yang soleh, doa-doa orang-orang yang soleh yang memintakan ampunan untuk jenis manusia yang berlumuran darah seperti kita ini. Boleh jadi ampunan yang mereka mohonkan untuk kita itulah yang kemudian mengantarkan kita berada di tanah Arafah yang suci ini. Hadirin yang kami hormati, padang Arafah hari ini seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar, di mana manusia berkumpul di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatan dan kelakuannya masing-masing. Pangkat, jabatan, dan harta kekayaan yang selama ini kita kejar ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga terdekat kita selama ini yang kita manjakan ternyata juga tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu kita pada hari ini. Marilah, tidak jarang semua itu menjadi alasan dan penyebab untuk menyiksa kita. Di padang Arafah ini kita pun telah menanggalkan atribut sosial kita, semua jabatan kita, pangkat kita lepaskan pada hari ini. Tidak ada yang kaya atau miskin. Yang melekat di badan kita hanyalah 2 lembar kain putih. Kondisi seperti ini mengingatkan kita pada alam barzah. Di alam barzah nanti kita hanya ditemani kain kafan yang membungkus kita. Karena itu tiada yang kita harapkan dari hukum ini saat ini, juga ibadah haji kita secara keseluruhan, kecuali terampuninya dosa-dosa kita dan terhapusnya kesalahan-kesalahan kita yang sudah melumpuri sekujur tubuh kita. Sebab kita sadar, apalah artinya hidup dengan berlumuran aib dan dosa yang melekat di tubuh kita.
Dosa telah membuat manusia harus kehilangan keberkahan dalam hidupnya, juga keberkahan dalam rezeki, harta dan apa saja yang dimilikinya. Akibatnya manusia kehilangan ketenangan, juga kebahagiaan, justru di tengah-tengah genangan materi yang mengitari kita. Dosa telah membuat manusia kehilangan hati nurani, sehingga mereka berbicara, mendengar, dan melihat bukan lagi karena dorongan hati nurani, melainkan karena kepentingan hawa nafsunya. Dosa telah membuat manusia kehilangan kepekaan terhadap sesama. Nilai-nilai kasih sayang selama ini dijunjung luhurkan dalam kehidupan sesama manusia telah berubah berganti menjadi kebencian dan permusuhan, bahkan pertikaian, saling jatuh menjatuhkan. Kedengkian pun akhirnya menjadi penyakit. Senang melihat yang lain susah, dan susah melihat yang lain senang. Dosa telah membuat kita mata hati manusia, sehingga mereka tidak lagi bisa membedakan antara yang benar dan salah, haram dan halal, hak dan batin. Akibat mereka kehilangan rasa bersalah saat berbuat salah. Tiada beban saat berbuat zalim kepada manusia. Bahkan banyak di antara mereka bisa merasakan nikmatnya makanan hasil mencuri sambil membanggakan kepada orang lain. Dosa telah membuat manusia kehilangan rasa takut kepada Allah, juga kepada balasan buruk di akhirat kelak. Mereka juga kehilangan rasa cinta kepada Allah, juga kepada kebaikan. Saat merasa takut kepada Allah menghilang, maka akan hadirlah rasa takut kehilangan dunia. Dan ketika rasa cinta kepada Allah pun tergadaikan, maka akan memunculkan rasa cinta terhadap dunia. Dosa telah menggiring manusia ke jurang-jurang kehinaan yang membuat mereka kehilangan kemuliaan yang tersimpan dalam nilai-nilai kemanusiaan dirinya. Jamaah haji yang dirahmati Allah, masih banyak yang bisa kita sampaikan tentang akibat dari dosa ini. Yang intinya adalah mewabahnya musibah demi musibah yang menimpa tidak hanya umat manusia, tapi juga kemanusiaan dirinya. Musibah tersebut diawali dengan merebaknya berbagai krisis, dimulai dengan krisis akidah yang melahirkan krisis moral dan krisis-krisis yang akhirnya mendapatkan manusia pada krisis peradaban. Di dunia masa kini tidak rupanya bagai gelapnya belantara hutan, di dalamnya terkumpul segala macam binatang. Binatang-binatang tersebut harus tunduk kepada hukum riba yang sengaja diciptakan untuk melindungi kepentingan mereka yang terpaksa dan berkuasa. Sudah berpuluh, beratus, beribu, bahkan berjuta korban telah dipersembahkan buat santapan mereka yang mengklaim atau tepatnya memaksa dirinya menjadi penguasa riba belantara. Disebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut diakibatkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagai akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Melihat akibat-akibat dosa yang sedemikian, mengenaskan lagi, mencengkamkan ini sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk mengakhirinya.
saat ini juga, dan kita hapus kelamnya masa silam dan kelamnya masa lalu. Dengan taubat nasuha kita buka lembaran hidup baru yang syarat dengan warna putih yang mencerahkan lagi, menenangkan hati kita. Tamu-tamu Allah yang dirahmati Allah, saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup di dunia ini. Namun hidup saat ini hanyalah bermakna menjalankan sisa umur belaka. Bertambah waktu bagi kita adalah satu langkah mendekati liang kubur. Entah sampai kapan Allah mengaruniakan sisa umur ini untuk kita. Boleh jadi ada di antara kita yang oleh Allah diberi kesempatan hidup bertahun-tahun. Mungkin di antara kita ada yang sisa umurnya tinggal beberapa bulan ini, atau beberapa pekan ini, atau boleh jadi ada di antara kita oleh Allah diberi kesempatan untuk menghuni tanah haram ini sebagai tanah peristirahatan menunggu saat-saat bangkitnya di hari kiamat nanti. Hadirin yang kami hormati, sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini, umur yang penuh dengan kasih sayang Allah, hari-hari yang kita lalui selalu syarat dengan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya jikalau di sisa umur kita ini menjadi ahli sujud yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya jika lidah ini selalu basah menyebut kalimat-kalimat Allah. Alangkah bahagianya andai kata hari kita ini hari yang penuh keikhlasan. Apapun yang kita lakukan hanya Allah saja yang kita puji. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang tersisa menjadi hari-hari yang semangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuknya agar bisa menjadi bekal pulang di akhirat kelak. Alangkah indahnya jikalau hari-hari yang tersisa ini menjadi hari-hari yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan. Kita menantikan saat kepulangan kita dengan penuh harap agar bisa wafat husnul khatimah. Hadirin jamaah haji yang dimuliakan Allah, alangkah indahnya jikalau malaikat maut menjemput kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa, aib-aib sudah terhapus, orang-orang yang kita sakiti sudah mau memaafkan kita, tidak ada harta haram yang melekat pada tubuh kita. Alangkah bahagianya jika malaikat menjemput kelak, tubuh kita terbasuh air wudu, air mata kita sedang menetes merindukan Allah, lidah kita sedang lirih dan syahdu menyebut nama Allah, keringat bahkan darah kita sedang bersimbah di jalan Allah. Alangkah beruntungnya andai kata saat kepulangan nanti kita benar-benar sudah siap bekal yang cukup. Wahai alangkah bahagianya kalau di akhirat nanti kita dipanggil Allah dengan indah-indah panggilan, kita dipertemukan olehnya dengan kekasih-kekasihnya tercinta, pada nabi, rasul yang syuhada dan soleh dan orang-orang yang soleh. Alangkah damainya jika di akhirat nanti kita bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup bertetangga dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya alangkah malangnya bagi orang-orang yang mati dalam keadaan tidak
dosa berlimpah, aib menggunung, kenistaan bagai berselimut yang membungkus mati dalam keadaan munafik, mati di tempat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Wahai saudaraku, mau kemana lagi? Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Bukan di sini tempat kita sebenarnya. Lihatlah, anak-anak kecil sudah mulai hadir. Mereka lah yang akan menggantikan kita. Mungkin di antara kita ada yang beberapa tahun lagi, atau beberapa bulan lagi, atau ini mungkin hari terakhir kita. Bisa jadi besok kita tidak bangun lagi. Siapkah andai malam nanti malaikat maut datang menjemput, menghampiri kita? Walau bagaimanapun kita harus siap, karena kita pasti akan mati. Kita sering sekali mempermainkan ampunan Allah. Kita bertaubat, sesudah itu kita langgar perintah Allah. Kita terjang larangan Allah dan kita berbuat lagi. Pada siang ini kita berkumpul di sini ingin mengikrarkan sebagai manusia yang terpanggil dengan julukan manusia yang beriman, sebagai manusia baru yang telah dicelup 40 hari lamanya, sebagai manusia yang menyambut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 40 hari lamanya telah dibakar hangus dosa yang pernah kita lakukan, baik disadari maupun tidak disadari. Haru hati kami ya Allah, pada siang ini telah berbaur antara sedih dengan gembira. Sedih karena kami harus berpisah dengan padang Arafah yang penuh barokah. Sedih karena mungkin kami harus mengarungi berbagai hidup yang mungkin akan ganas. Khawatir kalau kami tidak kuasa menghadapinya. Kami ingat pada orang tua yang telah tiada. Ingat pula pada handai tolat, tetangga, kawan karib, dan jamaah yang telah mendahului kami. Kami ingat semuanya. Terbayang pada ingatan kami perilaku yang tidak senonoh yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah dosa-dosa kami. Kami tak kuasa menderita akibat panasnya api neraka. Namun dibalik semua itu, perasaan gembira kami meluap karena siang ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama ikhwan istighfarul hikmah, sekalipun telah banyak yang berubah. Hadirin jamaah haji yang dimuliakan Allah, betapa cepat roda perubahan mengitari kita. Di tahun lalu banyak di antara kita yang masih tampak segar bugar, namun kini telah mulai lemah, tidak berdaya. Bahkan pada pula tetangga jamaah haji bersebelahan atau jamaah haji yang telah mendahului kita. Kita tidak pernah menyadari kapan giliran itu tiba pada kita. Sekalipun ajal itu datang tanpa permisi, masih juga kita beranggapan bahwa kematian hanya terjadi pada orang-orang lain. Di antara kita ada yang masih mampu sholat berjamaah setiap saat. Di tahun lalu akan tetapi di tahun ini kemampuan fisiknya sudah menurun. Di tahun lalu ada yang masih mampu berjalan mengunjungi berbagai pengajian, namun di tahun ini sudah tidak berdaya. Bagi mereka ini kita panjatkan doa, semoga Allah memberikan tempat yang baik di Jannatul Naim. Hadirin yang kami hormati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cukup pedas peringatan demi peringatan yang
dapat hidup seimbang. Islam tidak menghendaki kaum muslimin melulu memikirkan kematian dan kehidupan akhirat. Islam mengatur kehidupan kita dunia ini. Agama Islam adalah agama aturan hidup, bukan aturan mati. Diaturnya agar setiap insan hidup tertib. Untuk dapat hidup tertib diperlukan sarana fisik dan material. Oleh karena itu, tatkala Rasulullah SAW usai melontar Aqabah, sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah bersyukur, namun saya belum menyembelih." Rasulullah berkata, "Lakukanlah, dan tidak ada beban bagimu, tidak apa-apa." Sahabat yang lain berkata, "Saya baru melempar jumroh sore." Puluhan orang bertanya, mengajukan cara berhaji yang termudah untuk mereka, dan Rasulullah selalu menjawab, "La haraj." Abdullah bin Amir pernah menghitung dan tidak kurang dari 24 cara bersyukur sesudah melempar. Bersyukur sebelum melempar, tawaf ibadah sebelum melempar, dan lain sebagainya. Jadi jelas bahwa Rasulullah SAW menghendaki kemudian dalam ibadah jamaah jasmani ini, suatu ajaran yang maha bijak yang perlu diteladani dan dijawastakan. Jadi tidak sulit untuk mengikuti ajaran Rasulullah untuk melakukan haji. Jamaah haji yang dimuliakan Allah, sedang agar Islam dirancang, sedang dimensi haji adalah urusan dengan Allah, namun efek yang ditimbulkan dirinya adalah penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kita semua mengharapkan predikat haji yang mabrur, sedangkan makna dari haji mabrur adalah ibadah haji yang diterima oleh Allah, haji yang diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Adapun janji-janji Allah kepada jamaah haji yang memperoleh qulu laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tiada lain balasan adalah kecuali surga. Sedangkan tanda-tanda haji mabrur, kata Rasulullah, amaluhu ba'dal haji khairum minal qabli, yaitu haji mabrur adalah amalnya setelah haji lebih baik daripada sebelumnya. Jamaah haji yang dirahmati Allah, pada saat ini waktu yang unik dan sakral, kita semua harap rahmat, ridho, dan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita kembali ke tanah air dalam keadaan bersih dan suci, bagaikan anak yang baru lahir, mendapatkan haji mabrur. Ya Allah, wahai ya maha mendengar, inilah kami hamba-hambamu ya Karim, hambamu yang berlumuran dosa, bergelimang maksiat, ini memohon kepadamu, wahai yang maha rahmat. Betapapun kami tidak bisa melihatmu, tapi bukankah engkau sedang menatap kami? Engkau sudah tahu persis apa yang kami lakukan. Mata berlumuran maksiat, telinga berlumuran dosa, engkau sudah mendengar kata-kata yang terucap di lisan ini. Engkau tahu persis setiap kebohongan kami. Engkau telah mengetahui janji-janji yang tidak kami tepati. Ya Roh, engkau sudah mendengar. Engkau pun tahu apa yang dilakukan oleh tubuh ini. Semua maksiat yang pernah dilakukan telah engkau saksikan semuanya. Malu rasanya di hadapanmu ya Allah. Tubuh di depanmu ini kami kotori dengan maksiat, kami lumuri dengan air. Ya Allah,
Engkau tahu kebusukan hati kami, sering menyombongkan apa yang Kau titipkan, memamerkan ria, hati penuh kedengkian. Ya Allah, kami ingin merubah semuanya. Kau tahu betapa capek hidup seperti ini, betapa menderita hidup jauh darimu, betapa sengsara hidup bergelimang dosa dan maksiat. Ya Rabb, jadikanlah saat ini benar-benar Kau rubah diri kami dari si berlumuran dosa menjadi orang yang terpelihara dengan karunia-Mu. Dari hamba-Mu berlumuran nista, berlumuran air menjadi orang yang mulia di sisi-Mu. Dari si malas, lalai menjadi orang yang terpelihara dengan karunia-Mu. Dari situ yang tiada berilmu menjadi orang-orang yang benar-benar Kau selimuti dengan ilmu-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya ilahana, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut, wal afwa indal hisab, wal fawza bil jannati, wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka hajjam mabrura wa syahyan maskura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lam tabur ya alima masjudur. Akhrijni ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahilladzi amarna bittikhasi wal i'tisami bihablillahil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qurra'atihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.